banget. Jadi itu yang salah satu elemen pertama. Jadi kayak bener-bener ngecek apakah kita memang udah tepat untuk menjual barangnya, kemudian apakah kita memang sudah sesuai timingnya, intinya kayak gitu. Kemudian quality function deployment itu adalah alat untuk menerapkan TQM, lebih ke menjelaskan masalah yang kualitatif dan kuantitatif tadi yang ada beberapa diagram-diagram itu. Kemudian kalau di daily control itu lebih ke memonitor pelaksanaan dari quality function deployment. Jadi dia lebih ke cuma make sure aja gitu, apakah tadi alat-alat yang kualitatif dan kuantitatif tadi memang bisa membantu perusahaan dalam menganalisis permasalahan dan mendiagnosis mungkin kesalahan-kesalahan yang ada di perusahaan kayak gitu. Nah, agar TQM itu bisa berjalan dengan istilahnya lancar gitu, ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, semua karyawan pada semua level harus fokus dan bertanggung jawab terhadap kualitasnya. Jadi tentu biar barang yang diproduksi itu bagus, semua karyawan tuh harus paham bahwa intinya produk yang dijual itu harus sesuai dengan standar kualitas gitu. Jadi kita nggak mungkin memproduksi produk yang nggak berkualitas. Kalau produknya nggak berkualitas, sia-sia dong yang dilakuin kayak gitu kan. Kemudian yang kedua adalah melakukan peningkatan kualitas secara terus menerus. Jadi gimana caranya kualitasnya harus terus meningkat. Salah satu contohnya adalah produk cacat. Gimana caranya produk cacat tuh harus terus berkurang dari waktu ke waktu. Mungkin pertama buka pabriknya produk cacat, sekali produksi ada produk cacat 10 gitu. Nah, tapi seiring dengan waktu seharusnya karena adanya pembelajaran, maka seharusnya yang namanya produk cacat itu semakin berkurang. Bahkan mungkin suatu saat pada akhirnya nggak ada yang namanya produk cacat karena semuanya udah pinter dalam produksi kayak gitu. Kemudian meyakinkan bahwa kualitas adalah poin utama dari semua fungsi organisasi. Jadi semuanya tuh harus tahu bahwa kualitas itu nomor satu. Nggak mungkin perusahaan itu nggak memproduksi produk yang nggak berkualitas. Jadi yang jelas poin utamanya dari goal perusahaan adalah selalu meningkatkan kualitas. Itu. Jadi biar TQM itu lebih gampang diaplikasikan, intinya 3 poin itu harus diperhatikan. Oke. Tadi kayak yang udah dijelasin tentang alat-alat yang dari segi kualitatif, kuantitatif tadi udah dijelaskan satu persatu. Sebenarnya itu juga gampang, tinggal baca aja tentang, dan ada contohnya juga di modul. Jadi saya rasa ini bisa saya skip. Kemudian, nah, pertanyaan tadi tentang ISO, banyak banget pertanyaan tentang ISO. Gampangnya sebenarnya ISO itu bisa dianalogikan dengan sertifikasi halal gitu. Jadi sebenarnya fungsi dari ISO itu adalah itu cuma alat penjaminan gitu. Itu salah satu kalau memang perusahaan itu berhasil mencapai ISO, berarti memang perusahaan itu bagus gitu loh. Sama halnya kayak standar sertifikasi halal. Kalau perusahaan dapat sertifikasi halal, oh berarti perusahaan ini aman, intinya kayak gitu. Kalau dia punya ISO, oh berarti perusahaan ini juga aman. Nah, tapi bedanya antara ISO 9000 dan ISO 14000 itu apa? Kalau ISO 9000 itu lebih concern ke masalah kualitas. Jadi dia kalau memang perusahaan itu punya ISO 9000, berarti bisa dikatakan bahwa perusahaan itu memiliki produk yang berkualitas. Bukan berarti memang semuanya produk yang dihasilkan berkualitas sih, tapi at least dia memenuhi standar yang disebut sebagai produk berkualitas gitu. Nah, kalau ISO 14000 itu lebih mementingkan lingkungan. Jadi, kalau ada perusahaan yang mendapat ISO 14000 itu lebih ke, bisa dibilang sebagai perusahaan yang memperhatikan lingkungan juga, perusahaan yang ramah lingkungan gitu. Jadi dia nggak cuma bisa memproduksi produk, tapi dia juga bisa atau dia produknya aman bagi lingkungan, intinya kayak gitu. Nah, keuntungannya apa kalau perusahaan punya ISO? Yang pertama pasti dia akan punya nilai tambah, dia punya yang namanya value yang lebih gitu. Jadi kan kayak misalkan antara produk yang nggak punya sertifikasi halal sama produk yang ada sertifikasi halal sama yang nggak ada sertifikasi halal, pasti kita mungkin yang muslim itu cenderung untuk lebih menghargai produk yang ada sertifikasi halalnya karena dia merasa lebih aman, dia merasa nggak akan berdosa gitu kan, karena makan yang memang halal.
Lah berbeda itu sama kayak ISO. Jadi kalau misalkan dia punya ISO itu lebih cenderung ke kayak konsumen ngerasa oh produk ini berarti memang berkualitas, memang produknya memang bagus gitu, berarti oh produk ini memang peduli sama lingkungan gitu. Jadi itu hal yang penting juga, istilahnya sama kayak sertifikasi halal tujuannya adalah sebagai penjamin atau itu mempermudah konsumen aja. Kalau misalkan diantara kita datang ke supermarket misalkan terus mau beli snack gitu, nah diantara banyak atau membeli sabun mandi aja misalkan, diantara banyak produk itu terus kita bingung produk yang mana yang mau dibeli gitu. Biasanya terus hal lain yang mungkin dilihat gitu itu sebagai patokan juga sih, oh ini produknya ada standar ISO nya loh, oh produk ini ada standar ISO nya berarti at least dia ada produk yang bagus gitu, udah aku beli yang ini aja gitu. Atau mungkin kayak yang tadi sama kayak makanan, intinya pokoknya fungsinya hampir sama lah kayak sertifikasi halal itu gitu. Jadi ketika mau beli produk terus ada yang satu ada sertifikasi halalnya satu yang enggak, pasti kita kan akan lebih mungkin berpikir oh berarti yang ini lebih aman kayak gitu kan. Jadi ada sebenarnya itu cuma buat cue aja atau sebagai penanda aja antara produk yang memang mungkin lebih baik kita beli yang mana gitu. Jadi kalau memang perusahaan punya sertifikasi itu istilahnya kayak dia jadi lebih dipandang lebih baik lah, perusahaan yang lebih baik artinya gitu. Nah, tapi memang untuk mendapatkan sertifikasi itu nggak murah, itu sedikit agak mahal dan itu memang harus daftar. Jadi pertama harus daftar dulu, kemudian ada tim yang mereview untuk memang apakah ini layak nggak dapat dapat sertifikasi ISO atau enggak kayak gitu. Jadi mungkin kalau sertifikasi halal dipegang oleh Majelis Ulama Indonesia, tapi kalau ISO jelas bukan Majelis Ulama Indonesia, dia juga punya badan sendiri yang mereview gitu. Nah, tapi ada di beberapa negara atau daerah yang nggak pakai ISO, mereka punya sendiri. Kayak itu di wilayah Eropa punya European Quality Award, terus ada juga mungkin di US tuh pakai Malcolm Baldry National Quality Award gitu. Jadi kadang beberapa daerah tuh juga punya sertifikasi sendiri-sendiri gitu, tapi mostly yang global itu adalah pakai ISO. Oke, sampai sini apa ada yang merasa pertanyaannya belum terjawab atau mungkin ada bagian yang perlu untuk saya ulangi lagi? Silahkan ditanyakan. Gimana? Gak ada pertanyaan? Semuanya udah jelas?